Energi dalam dirimu sedang bergerak ke puncaknya. Tanpa kamu sadari, kamu sedang menarik perhatian seseorang yang dulu sempat meremehkan atau meninggalkanmu. Tapi kali ini, kehadiranmu bukan hanya bikin dia terdiam, tapi juga gelisah, menyesal, bahkan kehilangan arah. Apa yang akan terjadi saat pesonamu benar-benar memuncak? Dan apakah dia siap melihat versi dirimu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Pesonamu akan meledak di minggu keempat bulan ini. Siap-siap bikin dia tak bisa tidur mulai tanggal 24. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kehadiran kartu Three of Cups dan Ace of Pentacles dalam pembacaan ini menandakan bahwa saat ini kamu sedang berada di sebuah momen yang penuh keberuntungan dan peluang emas yang datang melalui koneksi sosial atau lingkungan sekitarmu. Bisa jadi, peluang ini muncul melalui pekerjaanmu, dari komunitas yang kamu ikuti, atau bahkan melalui lingkaran baru yang mulai kamu masuki dan bangun. Ini bukan sekadar tentang merayakan keberhasilan kecil atau momen sukacita biasa, melainkan tentang sebuah peluang yang benar-benar istimewa, yang memiliki potensi untuk membuatmu bersinar dengan cara yang unik dan autentik, sesuai dengan karakter dan usaha yang selama ini kamu bangun. Mungkin kamu akan menerima pujian dari orang-orang di sekitarmu atas kerja keras dan dedikasi yang selama ini kamu tunjukkan. Atau mungkin tawaran yang selama ini kamu tunggu-tunggu akhirnya datang juga, membuka jalan menuju peluang besar yang selama ini terasa jauh dari genggaman. Tapi, lebih dari sekadar itu, kamu mulai terlihat sangat bersinar, bagaikan cahaya yang memancar dari dalam diri, memancarkan kepercayaan diri dan stabilitas yang semakin matang. Di sisi lain, kartu Seven of Wands menunjukkan bahwa selama ini kamu telah berjuang keras, berdiri sendiri, dan mempertahankan posisimu, meski banyak hambatan dan keraguan yang datang dari luar. Kamu telah melalui masa-masa di mana kamu harus berjuang melawan segala tantangan, bahkan ketika banyak orang meragukan kemampuanmu atau meremehkan langkah yang kamu ambil. Perjuangan itu, meskipun berat, akhirnya menunjukkan hasil yang positif, karena energi Queen dan King of Pentacles hadir sebagai gambaran dari dirimu yang semakin stabil secara emosional dan finansial. Kemandirianmu mulai menciptakan aura yang membuat banyak orang diam-diam kagum dan terinspirasi, termasuk seseorang dari masa lalumu yang mungkin selama ini menyimpan perasaan dan kekaguman yang tak terungkapkan. Kamu mulai memancarkan kekuatan internal dan kestabilan yang membuat orang di sekitarmu, bahkan mereka yang pernah meremehkanmu, mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Lalu, siapa dia? Jawaban atas pertanyaan ini mulai tampak melalui dua kartu yang kontras, yaitu Nine of Cups dan Nine of Swords. Kartu Nine of Cups menunjukkan bahwa kamu saat ini berada dalam fase di mana kamu menikmati hidup dan merasa lebih utuh tanpa bergantung pada validasi dari orang lain. Kamu merasa bahagia dan puas dengan apa yang telah kamu capai, dan ini memberi rasa lega serta ketenangan yang mendalam. Tapi di sisi lain, Nine of Swords menunjukkan bahwa di saat yang sama, ada seseorang yang berada dalam kondisi tertekan, dihantui oleh perasaan kehilangan dan penyesalan yang mendalam. Malam-malam mereka terasa panjang, penuh dengan pikiran-pikiran yang mengganggu dan rasa bersalah yang sulit diabaikan. Mereka mungkin merasa cemas, takut kehilanganmu, atau menyesal atas keputusan dan tindakan mereka di masa lalu. Terutama saat mendekati tanggal 24. Energi ini semakin kuat dan membuat mereka semakin terjebak dalam pikiran yang penuh kekhawatiran. Mungkin mereka melihatmu dari media sosial, mendengar namamu disebut orang lain, atau sekadar teringat momen-momen yang pernah kalian bagi bersama, dan hal itu memukul mereka dengan keras, menyadarkan mereka bahwa mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Kartu Four of Cups memperlihatkan bahwa dia merasa hampa dan kosong, seolah tawaran dan gangguan dari lingkungan sekitarnya tidak mampu mengisi kekosongan di hati mereka.
Mereka merasa tidak bahagia dan merasa bahwa apa yang mereka miliki saat ini tidak mampu memberi mereka kepuasan sejati. Sementara kamu, di sisi lain, fokus membangun masa depanmu dan memperjuangkan cita-citamu, mereka malah terjebak di masa lalu yang sulit untuk diubah dan diulang kembali. Mereka sadar bahwa kamu adalah satu-satunya yang benar-benar membuat mereka merasa penuh dan bahagia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapinya atau mengungkapkan perasaan mereka. Kartu Page of Pentacles dan Three of Wands menunjukkan bahwa kamu sedang mengarahkan pandangan jauh ke depan, tidak lagi terjebak dalam luka-luka masa lalu. Kamu sedang menatap masa depan dengan penuh harapan dan optimisme, bersiap untuk mengejar peluang-peluang baru yang akan membawa pertumbuhan, rejeki, dan bahkan kemungkinan cinta yang lebih tulus dan nyata. Kamu tahu bahwa untuk mencapai hal tersebut, kamu harus fokus pada langkah-langkah kecil yang akan membawamu ke tujuan besar, dan semesta pun mendukungmu dengan membuka pintu-pintu baru yang penuh peluang. Namun hati-hati dengan orang yang mungkin mendadak muncul kembali, dengan pesan tergesa-gesa, usaha reconnect yang tiba-tiba, atau bahkan hanya sekadar basa-basi yang disamar sebagai keinginan untuk silaturahmi. Knight of Swords memperlihatkan bahwa mereka bisa saja muncul secara mendadak dan penuh semangat, mencoba untuk mengulang kembali hubungan yang pernah ada. Tapi, di balik itu semua, ada kemungkinan luka lama belum benar-benar sembuh, dan Ten of Swords mengingatkan bahwa kamu perlu berhati-hati. Luka-luka di masa lalu bisa saja kembali terbuka jika kamu tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kamu harus benar-benar tahu apa yang kamu inginkan. Apakah membuka pintu itu lagi dan memberi peluang untuk mereka, atau menutup lembar itu selamanya agar tidak terulang lagi rasa sakit yang sama? Dalam minggu keempat bulan ini, kamu akan merasakan peningkatan drastis dalam rasa percaya dirimu dan kekuatan internalmu. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyusun rencana besar, atau bahkan mengeksekusi proyek yang selama ini tertunda karena keraguan dan ketidakpastian. Ada energi positif yang mendorongmu untuk melangkah lebih jauh dan percaya bahwa segala usaha yang kamu lakukan akan membuahkan hasil. Seseorang yang pernah mengabaikanmu mungkin akan kembali, tetapi bukan karena alasan yang kamu harapkan, melainkan karena egonya yang lebih besar daripada cintanya. Mereka mungkin ingin kembali hanya karena rasa takut kehilangan, bukan karena niat tulus untuk memperbaiki keadaan. Di sisi lain, ada sosok baru yang mulai tertarik dan menunjukkan minat serius padamu, terutama jika kamu membuka diri dalam ruang-ruang pertemanan atau kegiatan sosial. Mereka melihat potensi dan keunikanmu, dan tertarik untuk mengenalmu lebih dalam, bukan sekadar basa-basi atau kekaguman sesaat. Singkatnya, saat ini adalah waktu di mana kamu harus bijak dalam memilih langkah dan sikap. Keberuntungan sedang menguntitmu, dan peluang besar ada di depan mata. Tetapi kamu juga perlu berhati-hati terhadap orang-orang yang datang dengan niat yang tidak sepenuhnya tulus. Tetap percaya pada dirimu sendiri, dan jangan ragu untuk melangkah maju, karena masa depan cerah sedang menantimu di ujung sana. Apakah kamu sudah benar-benar siap membuka hati dan menyambut masa depan yang penuh harapan? Atau mungkin, di dalam lubuk hatimu, masih ada ruang yang belum sepenuhnya sembuh dari luka-luka di masa lalu? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam dan personal. Karena setiap dari kita pasti pernah mengalami masa-masa di mana hati merasa ingin melangkah ke depan, namun sekaligus takut melepaskan bagian dari diri kita yang pernah terluka dan belum sepenuhnya sembuh. Terkadang, kita merasa sudah melangkah maju dengan langkah yang tampaknya pasti dan penuh keyakinan. Tetapi ketika malam tiba, saat keheningan menyelimuti dan pikiran mulai berkelana sendiri-sendiri, kita menyadari bahwa ada bagian dari hati yang masih menoleh ke belakang, mencari jawaban yang belum terjawab, atau menyimpan beban yang belum benar-benar dilepaskan. Bersama kartu Six of Swords, terlihat bahwa kamu sudah berusaha melakukan perjalanan dari masa lalu yang penuh beban dan kesedihan, berusaha meninggalkan semuanya demi mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kamu ingin merasa tenang, ingin menemukan kedamaian batin,
dan berharap hubungan yang baru tidak lagi membawa luka dan rasa kesepian, meskipun kamu sedang berdekatan dengan orang lain. Tetapi perjalanan ini bukanlah sebuah proses yang tanpa tantangan. Kamu membawa luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh, luka yang mungkin tersembunyi di balik senyum, dan penampilan yang tampak kuat di luar sana. Ada keraguan yang masih menghantui, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan harapan kecil yang diam-diam tetap hidup di dalam hati, meski kamu berusaha menutupnya rapat-rapat. Kemudian muncul Ace of Cups, simbol dari awal yang baru, dari kesempatan untuk membuka hati dan memulai kembali dari nol. Kartu ini memberi sinyal bahwa di dalam dirimu ada keinginan yang kuat untuk mencintai lagi, untuk merasakan kebahagiaan dan kedekatan tanpa harus berjuang sendirian, tanpa merasa kekurangan, atau merasa harus membuktikan sesuatu yang belum tentu kamu mampu. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sudah benar-benar mengizinkan cinta yang baru masuk ke dalam hatimu tanpa syarat? Atau kamu hanya membuka sedikit celah, memberi kesempatan itu hanya untuk mencoba, tanpa benar-benar yakin dan percaya bahwa cinta baru bisa membawa kebahagiaan yang sejati? Apakah kamu sudah berdamai dengan orang yang dulu mengecewakanmu? Ataukah kamu masih menahan rasa sakit dan kecewa yang belum benar-benar hilang? Ataukah kamu hanya memaksa diri untuk terlihat kuat, menutup-nutupi keraguan dan ketakutan yang sebenarnya masih menghantui hati kecilmu? Di sisi lain, kartu Six of Wands menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah memiliki potensi besar untuk meraih kemenangan dalam kehidupan cintamu. Kamu telah melewati berbagai ujian dan tantangan. Dan sekarang, kamu memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjalani hubungan yang sehat, penuh cinta dan bahagia. Kamu sudah belajar dari pengalaman dan mengasah diri, sehingga keberhasilan dan pencapaian itu sudah di depan mata. Tetapi, kemenangan ini bisa terasa hampa jika kamu masih sering menoleh ke belakang, membandingkan hubungan yang lalu, atau bahkan berharap seseorang dari masa lalu akan kembali dan memperbaiki semuanya. Seolah-olah keberhasilan yang sudah kamu raih tidak cukup berarti jika hati dan pikiranmu masih terikat pada kenangan lama yang sulit untuk dilepaskan. Lalu, muncul lagi kartu Five of Cups, mengingatkan bahwa di dalam dirimu masih tersimpan kesedihan yang belum sepenuhnya kamu izinkan untuk pergi. Mungkin secara penampilan kamu terlihat baik-baik saja, tampil percaya diri dan bahagia di depan umum, tetapi sebenarnya di dalam hati ada luka dan kesedihan yang belum benar-benar kamu lepaskan. Kamu masih mengingat hal-hal yang telah hilang, janji-janji yang tak pernah ditepati, dan rencana-rencana yang gagal di tengah jalan. Tetapi, di balik itu semua, kamu lupa melihat bahwa di belakangmu masih ada dua cawan yang tegak berdiri dan menunggu untuk diisi kembali, melambangkan bahwa cinta yang sejati dan layak itu masih ada, dan bisa datang lagi jika kamu mau melepaskan apa yang telah menyakitimu selama ini. Cinta itu masih bisa hadir, tetapi hanya jika kamu berani melepaskan beban dan luka yang menghambat jalanmu. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap untuk benar-benar melepaskan segala rasa sakit dan kecewa dari masa lalu, dan membuka hati untuk menerima cinta yang baru dan lebih baik? Apakah kamu sudah cukup kuat untuk meninggalkan rasa takut dan keraguan yang selama ini membelenggu hati, agar bisa benar-benar merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya? Atau kamu masih terjebak dalam keraguan-raguan dan ketakutan yang membuatmu sulit untuk melangkah lebih jauh? Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menyembuhkan diri dan membuka hati akan membawamu lebih dekat kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Jangan takut untuk memberi diri sendiri waktu, karena proses penyembuhan dan membuka hati tidak selalu harus dilakukan sekaligus. Yang penting, kamu harus jujur pada dirimu sendiri dan berani untuk memilih jalan yang sesuai dengan hatimu. Di saat yang sama, jangan lupa bahwa di dunia ini, cinta yang tulus dan sejati selalu menunggu di depan. Dan setiap hari adalah peluang baru untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Mungkin di tengah perjalanan ini, ada orang yang akan datang dan mencoba mengisi kekosongan itu. Tetapi pastikan bahwa kamu tidak hanya membuka pintu hati karena takut sendiri, melainkan karena kamu benar-benar siap dan yakin bahwa cinta itu tuh layak diperjuangkan.
Jangan biarkan luka di masa lalu menjadi penghalang utama, karena setiap luka yang sembuh akan membuatmu semakin kuat dan mampu menyambut cinta yang lebih baik. Jadi tanyakan lagi pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah benar-benar siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupmu dengan hati yang penuh harapan dan keberanian? Jika jawabannya iya, maka jalan menuju kebahagiaan itu sudah terbuka di depan mata. Cukup berani melangkah dan percayalah bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.